dinyanyikan terus. Iya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pagi benar pada hari pertama dalam pekan, perempuan-perempuan pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba di dekat mereka ada dua orang berdiri mengenakan pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, Dia telah mati. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Putra Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga." Lalu teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang beriman. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Perempuan-perempuan lain yang juga bersama dengan mereka memberitahukan hal itu kepada para rasul. Tetapi bagi para rasul, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Mereka pun tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam kubur, yang dilihat hanya kain kafan. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ia telah bangkit. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, warta tentang kebangkitan Yesus dari kematiannya pertama-tama dialami oleh beberapa perempuan yang datang ke kubur Yesus di pagi hari. Mereka sangat terkejut ketika melihat batu pintu kubur sudah terguling dan kubur sudah kosong. Di tengah kebingungan itu, mereka telah menampakkan diri depan mereka dan berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, warta kebangkitan itu disampaikan kepada Maria tidak lain karena pilihan yang didorong oleh kasih Tuhan sendiri. Sebuah anugerah istimewa dari Tuhan atas cinta dan kesetiaan Maria dari Magdala dan Maria ibu Yakobus.
Kesetiaan yang mereka buktikan dalam menyertai jalan berita Yesus sampai berdiri di kaki salib, bahkan sampai Yesus dibaringkan dalam makam. Dan salah satu bukti akan kebangkitan Yesus adalah kubur kosong. Fakta tentang kubur kosong menuntut Maria dan kita saat ini untuk percaya. Tuntutan ini pula yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria dan teman-temannya saat menyaksikan kubur Yesus telah kosong. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ucapan itu merupakan satu tuntutan untuk percaya. Maria dan teman-temannya sangat bergembira setelah mendengar penjelasan dari malaikat bahwa Yesus telah bangkit. Dan sejak saat itulah mereka diutus untuk mewartakan kebangkitan Kristus, baik kepada para muridnya maupun kepada orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berita kebangkitan Tuhan pun mulai tersiar kemana-mana, dan semakin banyak orang percaya bahwa Tuhan memang telah bangkit. Sejak kebangkitan, seluruh pengharapan yang sudah sekian lama menjiwai hati orang Yahudi mulai dibina, diarahkan, dan dipupuk oleh orang Kristen yang percaya dalam terang kebangkitan Kristus. Oleh kebangkitannya, Kristus telah mengalahkan maut dan membebaskan kita manusia dari dosa, sehingga kita pun dapat hidup kembali sebagai anak-anak Allah yang merdeka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, persatuan kita dengan Kristus yang telah bangkit dirajut dengan mantra ilahi yang kita terima dalam sakramen pembaptisan. Maka semua orang yang dibaptis bersatu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Kita bersatu dengan kematian Kristus berarti manusia lama kita disalibkan dengan Kristus. Hidup kita yang penuh dosa telah berakhir. Kita tidak lagi menjadi budak dosa. Demikianlah inti penekanan Rasul Paulus dalam bacaan epistola. Maka satu tuntutan yang harus kita wujudkan adalah membangun satu sikap yang radikal dalam diri kita untuk menyingkirkan segala bentuk dosa yang bisa menghampakan diri. Dengan mati bersama Kristus dirasakan pembaptisan, semua dosa kita turut terkubur, dan bersama Kristus yang bangkit, kemanusiaan baru lahir, yakni manusia yang bebas dari dosa. Dalam diri manusia yang telah dilahirkan secara baru itulah tidak ada tempat lagi bagi dosa di dalam diri setiap orang yang percaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur karena Kristus yang telah bangkit tetap menyertai perjalanan kehidupan kita dan gereja kudusnya hingga saat ini. Teristimewa dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang kerap kali mengancam kehidupan gereja, kehidupan umat-umat pilihannya. Secara khusus kita bersyukur atas penyertaan kasih Kristus dalam kehidupan gereja Katolik di wilayah Uskupan kita, dan teristimewa di paroki kita ini hingga detik ini, yang menjadikan kita gereja umat Allah itu sendiri sebagai tanda yang senantiasa memancarkan terang kasih dan kebaikan Kristus yang telah bangkit kepada sesama yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam tahun jubileum ini kita semua diajak untuk semakin setia kepada Tuhan, bersiara dalam pengharapan
yang kekal dan abadi bersama Bapa di surga. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tugas kita semua yang telah mengalami kebangkitan Tuhan, yang kita diutus untuk mewartakan sukacita Paskah kepada sesama dan menyebarluaskan kerajaan Allah, yakni kerajaan cinta kasih, kerajaan kebenaran, kerajaan keadilan, dan kerajaan keselamatan. Kiranya dengan makin setia pada Tuhan dapat membuat hidup kita makin berdaya guna dan berdaya pikat bagi sesama yang lain. Kedekatan kita dengan Tuhan harus nampak pula dalam sikap solider dan peduli terhadap sesama, sehingga kehadiran kita dimanapun kita berada sungguh menjadi kabar gembira, kabar sukacita, kabar Paskah bagi orang lain yang kita jumpai. Seperti Maria Magdalena dan para murid yang telah mengalami Paskah Kristus, kita pun diutus untuk mengabarkan Kristus yang telah bangkit kepada orang lain, kepada anggota keluarga kita, kepada anggota komunitas-komunitas kita, di tempat di mana kita bekerja, dan dalam kehidupan masyarakat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebentar lagi kita akan memahami janji baptis. Kita mau mempengaruhi komitmen dan kesetiaan kita untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa dalam pembaptisan itu kita telah beralih dari kematian kepada kehidupan baru bersama Kristus yang telah bangkit. Oleh karena pembaptisan kita menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru bersama dengan Kristus yang telah bangkit dari kematian. Maka hendaklah kita sungguh menjadi manusia Paskah, manusia yang hidupnya tidak lagi dikuasai oleh dosa atau menjadi hamba dosa, tetapi hidup sebagai manusia baru dalam tuntunan Roh Kudus, yang Roh Kristus yang telah bangkit. Semoga Kristus yang bangkit hidup sungguh di dalam diri kita, sehingga kita menjadi kabar gembira, kabar sukacita, kabar Paskah bagi sesama yang lain dalam keluarga dan dalam masyarakat kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama mengambil satu tindakan konkret yang telah kita renungkan selama masa Prapaskah, yang mewujud nyatakan tema APP tahun 2025 ini. Apa temanya? Ada yang bisa? Masih ada? Tidak ada kan? Apa temanya? Ayo, masih ingat kan temanya? Baru dibuka dari pagi. Ziarah pengharapan. Tema APP kita tahun ini pertobatan ekologis, pesiaran, pengharapan. Mari kita wujudkan tema ini melalui sikap dan tindakan yang nyata dalam kehidupan kita setiap hari, menjaga, merawat, memelihara, dan mengolah alam semesta ciptaan Tuhan yang percaya kepada kita dengan bijak dan tanggung jawab. Karena alam semesta ini tidak lain adalah ibu yang selalu memberikan kehidupan kepada kita manusia. Dengan lahir sebagai manusia baru, manusia Paskah, dalam terang kebangkitan Tuhan, kita mulai hidup yang baru, hidup yang senantiasa menghasilkan buah-buah kebaikan. Dengan cara demikian, Kristus sungguh telah bangkit dan sungguh hidup di dalam diri kita sebagai murid-muridnya. Kristus bangkit, Kristus jaya, Kristus mulia. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita mohon kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar rahmat-Nya menaungi perjalanan ini dan semoga
membuat gereja tetap berdiri. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Doakanlah 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 kami.
Doakanlah kami. Doakanlah kami. Doakanlah kami. Doakanlah kami. Doakanlah kami. Doakanlah kami. Doakanlah kami. Doakanlah kami. Bebaskanlah umat-Mu. 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 Dengarkanlah umat-Mu. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Ketika bergandung di sana, ia mengalir dengan air dan darah dari rambutnya
Kami mohon ya Tuhan, semoga dengan pengantaran putramu, kuasa Roh Kudus turun pada dalam acara ini. Semoga semua orang yang dalam baptisan dikuburkan bersama Kristus, diperkenankan melawati bersama Dia, dalam bersatu Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pujilah Tuhan Yesus sebagai air, juga dan nur dan Dia selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, dengan hati mari kita mohon kepada Tuhan Allah kita supaya Ia sungguh memberkati hari ini yang akan diberikan kepada kita sebagai anak baptisan kita. Semoga Ia sendiri memberkati kita agar bersedia kepada Roh Kudus yang telah kita terima. Tuhan Allah kami dan umat-Mu yang berjaga pada malam yang amat kudus ini, sudilah memberkati hari ini bagi kami yang sudah mengenalkan penciptaan kami yang mengagumkan dan terobosan kami yang jauh lebih mengagumkan. Air telah Kau ciptakan untuk mengukurkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Air juga telah Kau jadikan sarana belas kasih. Sebab lewat air Engkau membebaskan umat-Mu dari perbudakan, dan dengan air Engkau memuaskan dahaga mereka yang padam. Dengan lambang air para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak Engkau ikat dengan manusia. Akhirnya dengan air yang dikuduskan oleh Kristus di Sungai Yordan, kodrat kami yang telah hancur Engkau perbaharui dalam pembasuhan kelahiran kembali. Oleh karena itu semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga Engkau membuat kami bersukacita bersama saudara-saudari kami yang dibaptis pada hari raya Paskah ini demi Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Tuhan, menurut doa dari saudara air dan garam agar hidup kesehatan dan kesembuhan. Putuslah Roh Kudus menjadi berkat atas dalam ini agar kami siap dan bersuci dari kebenaran ini untuk sebenarnya dengan perbedaan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Yang terkasih, berkat misteri Paskah dalam baptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, mari kita memperbaharui janji baptis suci. Dengan janji itu, kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah dalam melekat Katolik yang kudus. Jadi, apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan tidak sehat? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, saya menolak. Sanggupkah saudara-saudari mewujudkan tema aksi puasa pembangunan, pertobatan ekonomis, pesiaran pengharapan dalam hidupmu setiap hari? Ya, saya sanggup. Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudara-saudari. Tetapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas saudara-saudari belumlah selesai. Kini masih harus dibuktikan kesanggupan itu, dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tetapi
kita akan perjalanan Santo Yohanes. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka marilah dengan keyakinan teguh membaharui iman kita dan menegarkan janji setia kita kepada Allah sebagaimana kita ucapkan ketika dibaptis. Percayalah saudara-saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Ya, saya percaya. Percayalah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa. Ya, saya percaya. Percayalah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dalam kehidupan kekal. Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari kaitan Roh Kudus dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dalam rahmat-Nya yang menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kini Bapak Ibu saudara-saudari dan rezeki dengan air suci. Kasihan anak orang.
Palsukan dalam hati pengharapan yang hikmat. Korbankan cinta suci dan semangat berkorban.
Belum, gua kan. Hah? Belum. Sudah. Sudah. Makanya di Amerika nanti itu pakai alat sempok sapu-sapu. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus Putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Bagi para baptisan baru dan semua pengikut Kristus, ya Bapa, ajarilah kami dalam menerima sakramen Paskah untuk merasakan lagi hasrat dan niat kami dalam menghayati hidup sejati sesuai dengan janji baptis kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi tanah air kita, ya Bapa, semoga kebangkitan Putra-Mu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang membangun masyarakat adil dan makmur merata. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi saudara-saudari kita yang mengalami krisis kepercayaan, yang lengah dan acuh tak acuh, ya Bapa, semoga pada malam ini mereka ikut membaharui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka sebagai pengikut Putra-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua orang yang telah meninggal sebagai orang-orang yang sudah ditandai oleh pembaptisan, ya Bapa, perkenankanlah mereka pada malam hari ini menghayati sukacita Paskah yang sebelumnya di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua yang dalam perayaan Paskah bersama berkumpul di sini sebagai saudara satu sama lain, ya Bapa, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kami semua dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita menyampaikan intensi-intensi kita untuk siapa yang mau berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh Kristus Putra memasuki Paskah Raya Haji demi Kristus Tuhan dan Penanggalan. Amin.